Halo semua, jumpa lagi bersama saya Wati Bakhtiar. Video saya kali ini saya mau berbagi cara membuat model pempek yang direbus tanpa ikan ya, pakai kuah model atau kuah tekwan. Nah, ini model pempek yang ekonomis sekali ya teman-teman. Dari bahannya murah meriah ya, dan rasanya pun enak ya. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman, dan jangan lupa di like, share, comment, and subscribe di channel Wati Bakhtiar. Aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kita langsung saja ke proses pembuatannya. Siapkan panci, lalu masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Lanjut tambahkan bawang putih yang sudah digiling halus sebanyak 4 siung. Masukkan garam halus sebanyak 1 sendok makan peres. Lalu tambahkan penyedap rasa, saya pakai Royco kurang lebih setengah sendok makan. Masukkan atau tuangkan air sebanyak 600 ml. Air dingin biasa ya teman-teman, air dingin suhu ruang maksud saya. Lalu diaduk sampai rata, usahakan tidak ada yang menggumpal ya. Tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai rata. Terus kita nyalakan api kompor dan kita masak sampai mateng sehingga menjadi kental seperti bubur yang kental itu ya untuk biang pempeknya. Usahakan diaduk terus ya sampai dia mengental dan matang merata. Usahakan jangan sampai ada yang gosong ya. Untuk api kompornya yang sedang aja ya teman-teman. Dan ini biangnya sudah mulai mengental ya, tapi masih belum matang. Ini kita aduk-aduk lagi sampai dia warnanya agak mengkilap bersih bening gitu ya, baru matang berarti ya. Ini dia sudah matang ya teman-teman. Kita matikan api kompornya. Ini kita dinginkan terlebih dahulu ya adonan biangnya. Oke, ini sudah saya pindahkan ke meja kerja ya teman-teman. Kita tunggu sampai dia dingin ya. Sambil kita menunggu adonan biangnya dingin, kita siapkan dulu untuk bumbunya. Ini ada buah timun. Terus di sini saya siapkan juga bawang merah dan bawang putih. Ini merica, saya pakai merica yang bulat-bulat ya, sebanyak kurang lebih setengah sendok teh. Buah timun, bawang merahnya 2 buah, 2 siung, bawang putihnya 6 siung, dan ada daun bawang beserta seledrinya ya. Ini bumbunya kita giling terlebih dahulu dan daun bawangnya kita rajang-rajang. Dan ini akhirnya sudah dingin ya teman-teman adonan biangnya. Kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 250 gram. Seperti biasa kita aduk, kita ulen sampai semua tercampur merata ya. Kita langsung pakai tangan seperti ini ya. Tetap nggak bisa kalau hanya mengandalkan sendok ataupun centong untuk ngaduk bahan pempeknya. Kecuali kalau pempeknya itu berbahan dari pempek gendum ataupun bakwan atau pempek yang ikan asli itu ya.
Dan menjadi adonan seperti ini ya teman-teman ya untuk pempeknya ya. Nah, ini pempeknya siap kita bentuk ya. Di sini saya sudah masak air ya teman-teman untuk merebus pempeknya. Menunggu airnya mendidih, kita pecahkan dulu 2 butir telur. Ini saya mau bikin pempek isi telur ya teman-teman. Telurnya kita kocok lepas terlebih dahulu. Nah, telurnya ini ya teman-teman, nggak saya kasih garam ya. Ini asli telur 2 butir saya kocok ini ya. Dan air untuk merebus pempeknya sudah matang. Kita siap untuk membuat pempek isi telur terlebih dahulu. Seperti biasa, tangannya diberi dulu tapioka supaya tidak lengket adonan pempeknya. Ya, kita ambil sebagian pempeknya, terserah untuk besar kecilnya sesuai selera ya. Saya ambil seperti ini, lalu kita tusuk tengahnya, kita bikin bolongan seperti mangkok ya. Lalu kita beri isian telur yang sudah dikocok tadi. Isiannya separuh saja ya teman-teman, supaya bisa merapatkannya seperti ini. Ini langsung kita rebus ya teman-teman. Kita bikin satu, langsung kita rebus, dapat satu lagi, langsung kita rebus ke dalam air yang sudah mendidih. Karena ini enggak sama dengan kita membuat pempek isi telur yang sudah direbus ya. Telurnya ini kan masih mentah ya. Saya contohkan sekali lagi ya teman-teman, cara saya membuat pempek isi telur ya. Ini pempeknya udah ada yang mateng ya, udah mengapung. Tapi perhatikan ya teman-teman, kalau untuk pempek yang isi telur seperti ini, walaupun ia udah mengapung, tapi kalau belum padat, belum begitu keras ya, kalau dipencet itu pempeknya, berarti dia belum mateng telurnya ya teman-teman ya. Jadi kita menunggu memang betul-betul udah mateng, kencang gitu, berat ya kalau diangkat, dan kalau ditekan dia padat ya. Ini sisa adonan yang enggak terisi dengan telur, saya bikin pempek lenjer kecil-kecil itu ya, pempek lenjer mini namanya ya teman-teman. Ini hasil yang sudah mateng ya teman-teman. Ini hasilnya semuanya dapat segini ya, lumayan banyak ya teman-teman. Dari tepung terigu 200 gram dan tepung tapioka 250 gram tanpa ikan ya. Langkah selanjutnya kita bikin kuah modelnya.
beri sedikit minyak di dalam kuali untuk menumis bumbu yang sudah digiling ya teman-teman. Bumbu yang saya sebutkan di awal tadi ya, sudah saya giling halus. Ini saya sengaja nggak pakai udang rebon ataupun nggak pakai udang kering atau udang basah ya. Bumbunya hanya bawang putih, bawang merah, dan merica ya. Kita tumis terlebih dahulu bumbunya. Kita tumis sampai harum ya teman-teman bumbunya. Kalau sudah harum dan takut gosong, kita beri sedikit air ya untuk lebih tanek untuk menumis bumbunya ya. Terus kita siramkan air, ini saya pakai hanya 1 liter ya, saya bikin secukupnya aja. Dan airnya, air kuah modelnya sudah mendidih, kita tambahkan garam, tambahkan penyedap rasa ya. Sesuai selera ya teman-teman, bisa dikoreksi untuk rasanya ya. Untuk di video ini saya pakai kurang lebih 1 sendok makan peres garam halus, ditambah Royco ya, penyedap rasa sedikit aja ya teman-teman. Kuahnya ini 1 liter air ya. Lanjut kita masukkan pempeknya. Ini saya ambil sebagian aja, secukupnya aja ya teman-teman. Pempek yang isi telurnya dan pempek lenjernya saya rebus kembali. Pempeknya sudah mengapung ya teman-teman. Ini saatnya kita beri topping bawang daun atau daun bawang dan daun seledri. Kalau orang sini nyebutnya daun sop ya teman-teman. Adapun ini timun yang sudah saya rajang-rajang, ini saya sisihkan dulu ya, karena nanti takutnya ada yang nggak mau pakai timun. Bisa kita beri timunnya di saat mau makan ya teman-teman ya. Lanjut kita beri taburan bawang goreng. Nah ini aromanya tambah sedap lagi ya teman-teman. Karena ini tadi nggak kerikot yang awalnya ya teman-teman, jadi saya ulangi lagi. Ini yang tadi tetap saya sisihkan terlebih dahulu. Saat saya menghidangkannya nggak ke video ya teman-teman. Nah ini saya ambil seperti ini, masukkan ke dalam mangkok. Kalau yang pertama tadi itu 1 buah pempek yang isi telur dan 1 pempek yang pempek lenjer mininya ya teman-teman. Nah ini saya isikan ke dalam mangkok, lalu saya beri sedikit suun kalau bahasa orang Palembang ya, bukan suun ya. Nah terus ini sudah dikasih suun, diberi sedikit timun yang sudah dicacah halus. Untuk teman-teman mau selera pakai cabai, silahkan pakai cabai. Saya pakai hanya sedikit aja ya teman-teman. Adapun mau pakai saus dan kecap juga silahkan. Ini saya beri kecap manis ya teman-teman. Saya nggak pakai saus karena tadi sudah saya beri cabai sedikit ya. Masalahnya saus saya itu saus pedas, tuh saus sambal ya teman-teman ya. Oke, kita sisihkan dulu yang 1 mangkok. Yang 1 mangkok kita cicipin terlebih dahulu ya. Kita potong-potong ya pempeknya. Ini gampang teman-teman ya untuk motongnya, karena ini nggak terlalu kenyal, nggak terlalu keras, dia agak kenyil-kenyil gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa disebut model liut? Kalau bahasanya orang kampung saya model liut ini, karena dia nggak digoreng ya, langsung direbus, langsung juga dikasih kuah, langsung kita makan gitu ya. Tekstur pempeknya ini lembut dan halus licin gitu ya kok dimakan gitu ya teman-teman ya. Gampang kita untuk menelannya. Ini enak sekali nih nampaknya teman-teman ya. Aromanya Masya Allah ini.
Teksturnya lembut ini teman-teman ya, pempeknya nggak kejal, nggak keras ya. Kita makan dulu, bismillah. Kuahnya aja udah sedap ini, kita makan pempeknya. Kelihatan telurnya ya teman-teman, isian telurnya itu Masya Allah kuning cantik ya. Bismillah. Masya Allah enak sekali. Saya ambil 1 sendok lagi dan ini akan saya habiskan insya Allah ya teman-teman ya. Sedap sekali teman-teman, mantul pokoknya ya. Oke, nih kita sisihkan dulu ya. Setelah saya makan modelnya tadi, ini masih ada tersisa 3 mangkok untuk anak dan suami saya karena mereka belum mau makannya. Ya, teman-teman sebenarnya bikin pempek ini sangat gampang dan praktis ya teman-teman ya. Selamat mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Terima kasih semuanya.